Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Marilah sejenak kita niatkan menuntut ilmu di majelis ini. Semoga bermanfaat, dapat kita amalkan, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah sekalian, seperti yang diinformasikan, topik kita hari ini adalah tentang semangat beribadah. Ini melihat judulnya ini, ketika ibadah sedang melemah, disiapkan sarapan untuk para jamaah. Oh, nyambung. Masalahnya nyambung, tulisannya mirip, jadi orang pikir judulnya ke bawah juga. Ya, tapi tak apa-apa ya. Nah, ya, tak apa-apa. Oh, sudah ada revisi kan? Oh, ya. Baiklah, jadi memang topik kita ini adalah tentang bagaimana kita mengatasi kondisi-kondisi kita yang barangkali semua kita pernah mengalami ini, ya, bahkan mungkin sedang mengalaminya, gitu ya, yaitu di saat semangat kita untuk beribadah atau boleh dikatakan iman kita sedang turun, ya, sedang lemah dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengatasinya dan apa yang harus kita lakukan untuk menaikkan kembali, ya, menyemangati diri kita kembali agar kembali kepada performanya, ya, setidaknya bisa bertahan atau lebih baik lagi. Itu yang barangkali kita harapkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa iman itu memang kadang bertambah, kadang berkurang. Memang itulah hakikatnya gambaran dari kehidupan kita ini. Ya, dalam kehidupan kita ini kan tak ada yang tetap, ya, tidak ada yang betul-betul stabil. Memang haruslah ada naik turun, ya, harus ada gelombang, ya, yang menunjukkan bahwa justru itulah namanya kehidupan itu. Ya, ada naik turunnya. Nah, jadi sehingga upaya kita sebetulnya adalah ketika sudah turun, bagaimana segera untuk dinaikkan lagi. Ya, kalau untuk terus-terusan meningkat, itu iman para rasul lagi, ya, para nabi dan para rasul. Mereka yang berada dalam bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sebagai hamba-hamba Allah ini, ya, tentu akan lebih merupakan ujian, ya, bagi kita ketika kondisi-kondisi itu berubah dari hari ke hari, sehingga kita harus selalu berupaya untuk menjaganya. Dari firman Allah yang selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu kan sebetulnya menunjukkan ada sebuah proses yang terjadi, ya, dalam kadar keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita selalu disuruh berupaya untuk senantiasa meningkatkannya dan seterusnya. Ya, jadi kesadaran kita terhadap fakta-fakta inilah yang membuat kita harus mewaspadai ketika kita merasa iman kita sedang melemah atau ibadah kita sedang menurun dan sebagainya. Tentu yang lebih tahu tentang ini adalah kita masing-masing. Ya, kita sendirilah yang paling tahu bagaimana kondisi iman kita, ya, semangat ibadah kita hari ini. Nah, tapi kita boleh juga, ya, boleh sajalah katakan begitu, untuk meminta atau
minta penilaian ya, atau evaluasi ya, dari siapapun yang mungkin terdekat dengan kita ya, untuk memberikan masukan-masukan lah ya. Saya ini sedang bagaimana sih? Nah, ya, jadi lalu kita ceritakan keadaan-keadaan itu, lalu dia memberikan masukan-masukan sehingga kita tahu bahwa iman kita, ibadah kita sedang lemah atau sedang kuat ya. Jadi pada dasarnya ini adalah semacam evaluasi diri ya, supaya kita jangan sampai sama sekali kalau terus menerus turun, takutnya nanti tak bisa bangkit lagi ya kan. Artinya kita semakin sulit untuk mengangkatnya. Nah, disitulah kita berarti semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Tuhan, dari iman kita semakin turun dan seterusnya. Nah, ini barangkali yang akan kita coba lihat apa saja ya sebab-sebab turunnya iman atau ibadah seseorang yang harus dia perbaiki sehingga dia kembali dalam kondisi yang lebih baik ya. Nah, ada beberapa sebab ya, lemahnya iman atau lemahnya pengabdian ibadah kita kepada Allah ya, ta'abbud namanya ya. Ta'abbudi artinya penghambaan kita, ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah itu ada beberapa sebab mengapa dia melemah. Nah, sebab itu sendiri ada, boleh bilang, dua kategori lah. Yang pertama sebab-sebab internal, yang kedua sebab-sebab eksternal. Nah, kalau internal itu ya sudah bisa dibilang berasal dari diri kita sendiri lah ya. Nah, yang pertama sebab internal itu adalah kejahilan. Ya, kejahilan itu seberapa pengetahuan kita, ya, seberapa jauh pengetahuan kita, seberapa dalam ilmu kita tentang ibadah atau apapun amalan-amalan yang kita lakukan itu. Nah, itu mempengaruhi ya kekuatan dan semangat kita untuk mengerjakannya. Semakin kita banyak tahu tentang suatu amal atau ibadah yang kita kerjakan, itu akan mempengaruhi semangat kita untuk mengerjakannya. Nah, jadi kalau kita tidak banyak tahu di situ, nah itu yang bisa menyebabkan semangat kita bisa menurun untuk mengamalkannya. Ya, misalnya hari-hari amal-amal yang ringan tapi sering kita lakukan itu apa? Rawatibnya. Ya, kalau sholat yang wajib, nggak mungkinlah selemah-lemahnya iman yang wajib tetap dikerjakan ya Pak ya. Ada yang masih mau meninggalkan yang wajib? Nggak ada lah ya. Ya, malas-malasnya dia mungkin kalau yang wajib masih lah gitu. Kalau sampai wajib meninggal, nah, itu bukan lemah lagi tuh. Ya, nah maksud saya yang bisa kita ukur atau yang bisa kita jadikan ukuran untuk lemahnya semangat ibadah itu dalam ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah sebetulnya. Ya, kalau yang wajib itu tak bisa kita katakan bahwa iman sedang turun atau naik. Kalau sudah berani meninggalkan yang wajib, berarti bukan lagi melemah itu. Ya, memang tak beriman deh. Ya kan? Nah, jadi ukuran lemah atau kuatnya itu bisa kita lihat ya. Tapi ini mungkin untuk level tertentu lah ya. Ya, mungkin kalau untuk yang memang selama ini tidak pernah mengerjakan yang wajib, itu tentu ukuran lemah iman atau tidak itu ketika dia sudah mengerjakan yang wajib lalu tidak. Nah, itu menunjukkan lemahnya. Tapi bagi mereka yang selama ini sudah mengerjakan yang wajib tapi kemudian banyak mengerjakan sunnah, lalu belakangan kenapa agak-agak malas gitu, hanya yang wajib-wajib saja. Nah, itu lain lagi kan. Nah, jadi oke lah, dari level apapun, tapi setidaknya ketika seseorang sudah mulai merasa
tidak lagi mau mengerjakan apa yang selama ini dikerjakannya, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, dengan level-level tadi. Nah, itu salah satu sebabnya itu adalah karena kejahilannya. Ya, kenapa dikatakan kejahilan? Ada hal-hal yang perlu kita ketahui lebih lanjut dari setiap amal yang kita kerjakan, dan itu bisa menyemangati kita untuk mengerjakannya. Ya, misalnya dalam ibadah rawatib itulah. Ya, apa yang kita ketahui tentang rawatib? Kan gitu. Ya, yang selama ini barangkali ya, yang standarnya ya, ibadah rawatib itu, sholat sunnah rawatib itu kan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kita sudah tahu ada yang namanya qabliyah, ada yang namanya ba'diyah, kan gitu. Nah, sebagian dari keutamaan sholat-sholat itu ada yang kita tahu, misalnya sholat qabliyah subuh, ya, bahwa dia lebih baik daripada dunia dan seisinya, begitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa membantu kita untuk menyemangati kita untuk mau mengerjakannya lagi. Nah, jadi ketika kita sudah merasa yang muakkad itu 10 kan ya, Bapak memahami 12 ya? 12. Oke, ada yang 12, ada 10 ya. Nah, katakanlah 12 misalnya ya. Ba'diyah Isya. Rasa-rasanya setelah sholat Isya itu udah rasanya itu kan cenderung tertinggal. Ya, ba'diyah maghrib atau qobliyah ba'diyah zuhur, ya, itu kan cenderung tertinggal lah, katakan begitu. Nah, dan kalau kita tidak banyak tahu tentang keutamaan qobliyah atau ba'diyah itu, nah itu yang kita sebut sebagai kejahilan itu, ya, bukan berarti jahil sama sekali tidak tahu, tidak, ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tambahi, ya, dari pengetahuan kita tentang sholat itu. Nah, kalau tidak kita lakukan, itu yang dikhawatirkan lama-lama kita tak mengerjakannya, atau kita kerjakan tapi dengan sekedar melengkapi saja. Nah, ini yang kita maksud, bagaimana semangat iman atau semangat beribadah itu melemah karena kurangnya pengetahuan kita terhadap apa yang sedang kita kerjakan itu. Jadi di sini kan kita berarti dituntut untuk mempelajari kembali, ya. Karena kalau tidak, agama ini kan materinya kan itu aja, ya, dari dulu sampai sekarang yang dipelajari kan itu aja, ya kan. Katakanlah misalnya di bulan Ramadan kita selalu mendengarkan ceramah-ceramah Ramadan. Cobalah kita bandingkan, ya, 10 tahun sama yang sekarang, materinya kan sama. Ya, kalau minggu-minggu pertama itu biasanya marhaban ya Ramadan, bahwa keutamaan bulan Ramadan, ya, itu yang dibahas setiap tahun. Ya, nanti ketemu lagi Ramadan, itu juga materinya. Bapak sebagai pengurus mungkin setiap Ramadan membuat materi dari malam pertama, judulnya dari malam pertama sampai malam 30, kan gitu. Nah, tahun depan Bapak tak usah buat lagi, ya, itu aja lah, kasih ke ustadz-ustadznya. Nah, kasih lagi ke dia itu materi itu, insya Allah pasti pembahasan dia tahun lalu dengan tahun sekarang beda, walau judulnya sama. Nah, itu sudah saya alami. Saya sudah mengalami itu. Ada satu masjid yang tak pernah merubah materi Ramadan. Materinya sama, judulnya sama, maksud saya, judulnya sama, tapi ustadz-ustadznya yang dituntut untuk bisa menjelaskan yang berbeda. Jadi saya tanya, apa judulnya Pak? Kayak tahun lalu aja Ustadz, persis. Nah, coba. Itu kan berarti menuntut kita untuk menjelaskan, ya, dengan persepsi lain atau dari aspek lain untuk judul yang sama.
Ya, itu kan berarti banyak bisa kita jelaskan dari agama ini, ya, walaupun untuk hal yang sama. Coba, ya, jadi saya sudah ada kan 3 tahun itu judul itu 3 tahun kan, sudah 3 tahun saya pakai materi itu. Tapi saya malu juga kalau setiap tahun itu juga saya sampaikan. Ya, mau nggak mau saya harus berpikir, dan itu memang bisa. Ya, jadi ada saja yang berbeda yang bisa kita jelaskan dari setiap materi agama itu, sehingga kita bisa memperbaharuinya. Nah, itulah yang kita maksud tadi. Kalau kita tidak mau memperbaharui, ya, tidak mau menambahkan pengetahuan tentang apa yang sudah kita amalkan, maka inilah yang menyebabkan bisa melemahnya semangat kita untuk mengerjakannya. Ya, nah, hati-hati lah itu. Ya, qobliyah subuh itu kalau hanya tahu bahwa keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya kapan-kapan sudah hambar dia. Nah, ya, sudah tak nikmat lagi yang kita rasakan bahwa ada keutamaan lain dan sebagainya. Itu yang perlu dipelajari lagi. Ya, ada informasi ilmu tentang itu banyak. Ya, ada banyak tulisan-tulisan mungkin di Google itu, ya, bisa kita lihat itu keutamaan sholat rawatib apa segala macam, rahasia kan ada rahasia sholat rawatib, rahasia sholat sunnah, rahasia sholat ini segala macam. Itu semua bisa membantu kita untuk kembali semangat untuk mengerjakannya. Begitu juga lah sholat-sholat yang lain, ya, begitu juga lah ibadah yang lain. Ya, jadi sebab pertama yang kejahilan. Yang kedua, sebab yang bisa membuat kita lemah dalam beribadah itu adalah kelalaian. Ya, lalai itu artinya gini, ada sesuatu yang membuat kita, ya, mungkin tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengerjakannya. Ya, kita lupa atau sekali pernah tidak kita kerjakan, lalu itu terus berlanjut, akhirnya kita menjadi malas mengerjakannya. Itu biasanya terjadi kalau kita ibadahnya itu baca Quran. Ya, baca Quran itu suka begitu. Ya, orang-orang yang biasa baca Quran, tantangan yang paling berat bagi dia untuk bisa istiqomah itu adalah kelalaiannya. Ya, lalainya gimana? Ketika dia katakanlah mengalami kesibukan tertentu, ya, akhirnya tinggal sekali. Nah, begitu terus ada 2-3 kali begitu, nah, ini yang bisa ketinggalan. Ya, saya pernah mencontohkan begini, ada orang yang sehari membaca katakanlah 1 halaman, ya, kemudian begitulah seterusnya dia lakukan. Lalu hari ini, ya, karena dia sibuk, ya, sehingga dia tak sempat mengerjakannya. Lalu ya udah, besok 2 halaman lah. Nah, artinya mau dirapel lah ceritanya ini. Ya, nah begitu besoknya lupa lagi. Ya, begitu besoknya lupa lagi, makin banyak utangnya. Nah, semakin banyak dia mengutang, biasanya pilihannya cuma 2. Mau dibayar tuntas atau tak usah dibaca sama sekali. Nah, itu dia. Akhirnya tinggal kebiasaan. Ya, jadi itu disebabkan apa? Kelalaian kita, ya, sehingga kita membuat kita tidak lagi mau konsisten mengamalkan itu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, maksiat. Ya, maksiat itu dalam konteks beribadah ini adalah kebiasaan buruk, ya, atau ya perbuatan yang dosa yang belum dihentikan oleh seseorang. Ya, ketika misalnya dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, itu yang kalah nanti adalah ibadahnya. Ya, yang kalah ibadahnya. Yang sering diingatkan kepada kita itu adalah kemaksiatan yang besar kali atau kemungkinan besar banyak dilakukan itu adalah durhaka kepada orang tua.
Ya, durhaka kepada orang tua itu melemahkan semangat ibadah sebetulnya. Ya, jadi kalau kita sedang bermasalah dengan orang tua, ya, sedang konflik gitu, sedang ada perasaan sakit hati atau tersinggung atau benci kepada orang tua, nah itu bisa mengganggu semangat beribadah orang. Ya, jadi kalau misalnya dia merasa bahwa kok hatinya itu terlalu keras untuk bisa mendapatkan nasihat-nasihat kebaikan, ya, untuk diajak melakukan ketaatan dan sebagainya, boleh jadi ada yang terhambat karena hubungannya kepada orang tua. Itu salah satu yang diingatkan, ya, karena durhaka kepada orang tua itu termasuk kemaksiatan yang berat, kan, ya, dosa besar, kan. Nah, jadi artinya itu bisa membuat kerasnya hati seseorang sehingga semangatnya beribadah menjadi menurun. Nah, itu internalnya, ya, mudah-mudahan tak ada lagi kayak begitu, ya. Nah, kemudian kemaksiatan lain, ya, saya susah juga untuk bilangnya, ya, macam-macam lah, ya, macam-macam lah kemaksiatan itu. Tapi salah satu dampak buruk kemaksiatan adalah lemahnya iman. Ya, itu yang membuat orang jadinya merasa gimana, ada perasaan sia-sia, ya, dalam dirinya, merasa percuma, apa ya, udah gak enak, ada perasaan gak enak lah, ya, ketika dia masih melakukan hal-hal yang dilarang tapi terus melakukan ibadah. Jadi gak enak gitu perasaan dia dalam mengerjakan ibadah bersamaan ketika dia masih melakukan yang dilarang oleh agama, ya. Nah, itu sebab internal. Kemudian yang eksternalnya adalah lingkungan yang buruk. Nah, itu juga termasuk itu. Kita mungkin sudah berusaha memperbaiki diri, tapi kemudian kita masih berada bersama komunitas atau kelompok-kelompok yang tidak mendukung untuk ketaatan itu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi, Pak. Jadi kalau kita misalnya berada di lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung, yang membuat kita tidak ada semangat, ada yang mendorong, nah itu menjadi faktor eksternal yang membuat kita akhirnya malas. Apa contohnya, ya? Orang-orang yang katakanlah kayak mengaji inilah, ya, mengaji ini kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang nggak pernah ngaji, ya, bersama orang-orang yang nggak pernah ngaji, itu tidak ada semangat untuk ngaji. Ya, ini kenapa kita bisa semangat ini? Karena banyak kawan-kawan ini. Ya, nggak apa-apa, itu wajar-wajar aja, kan. Asal niatnya jangan karena itu aja. Bahwa mendorongnya adalah lingkungan kita, teman-teman kita, sahabat kita, itu wajar lah, normal. Ya, jadi kenapa Bapak datang mengaji? Diajak sama tetangga, diajak oleh teman. Ya, nah, karena diajak itu bukan menjadi tujuan utamanya, bukan. Jadi kalau yang salah itu dia mengaji karena diajak, bukan. Ya, itu yang salah. Ya, tapi kalau dia muncul keinginannya disebabkan oleh diajak oleh temannya, nah itu yang bagus. Ya, jadi harus kita bedakan niat, ya, dengan tekad atau keinginan itu. Ya, nah, kenapa Bapak mau mengaji? Siapa yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk mengaji? Nah, itu boleh jadi faktor-faktor eksternal tadi. Tapi begitu datang mengaji, niatnya jangan karena diajak itu lagi. Nah, itu dia, ya. Jadi niatnya itu beda lagi. Niatnya itu memang untuk menuntut ilmu. Nah, itu dia. Jadi dibedakan antara niat dengan sesuatu yang menimbulkan niat itu. Ya, itu namanya kalau bahasa Arabnya itu ba'is. Ba'is itu yang membangkitkan, ya, yang membangkitkan motivasi kita. Nah, kalau kita berada di lingkungan yang buruk, ya, di lingkungan pertemanan yang
kalau bahasa sekarang toksik ya, lingkungan yang toksik, yang meracuni, yang tidak mendukung untuk ibadah. Ya, begitu kita mau beranjak dari situ mau sholat, ngapain sini aja kan ya. Itu sudah mulai toksik itu. Ya, yang membuat kita tidak semangat untuk beribadah, berarti itu sudah faktor eksternal yang melemahkan. Ya, saya selalu menyarankan kalau masih baru-baru tobat, baru, iyalah, katakanlah baru taat begitu, ya sementara bolehlah kita menjauh dulu dari lingkungan itu. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan turun lagi semangatnya. Ya, tapi untuk suatu saat nanti kita akan kembali kepada mereka. Ya, kembali, tapi dengan dengan sikap yang baru lah, dengan kekuatan yang baru, sehingga justru kita bisa membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi prinsipnya begitu. Nah, oleh sebab itu kita berhati-hati ya untuk memilih tempat atau lingkungan atau teman ya, orang-orang terdekat kita, sehingga bisa membantu kita dalam menguatkan kembali semangat iman tadi. Ya, jadi yang bisa melemahkan tadi adalah kurangnya pengetahuan kita, kelalaian, kemaksiatan, dan ada satu lagi, hawa nafsu ya, yang selalu kita perturutkan. Nah, itu hal-hal yang bersifat batin lah. Ya, kalau secara fisik sebetulnya kalau di dalam kajian-kajian tasawuf itu ya, ketika misalnya masuk kepada bab untuk bagaimana meningkatkan ibadah yang menyemangati kita beribadah kembali, mereka itu selalu menyarankan kalau fisik itu menyangkut masalah pola makan. Jadi kalau makan itu terlalu banyak, biasanya semangat ibadahnya juga turun. Ya mungkin karena itu, ya mungkin karena akhirnya badan ini menjadi lebih malas jadinya ya, karena pengennya santai, karena terlalu banyak makanan. Saya pernah mendengar itu di medsos itu, suka sekali itu dokter itu ngomong itu, ya suka sekali diambil orang videonya. Mengapa jam 9 katanya, jam 9, jam 10 kita cenderung ngantuk gitu. Iya kan? Ada dia bilang gitu. Karena katanya sarapan kita terlalu tinggi karbohidratnya. Nah, itu dia bilang. Ya, padahal justru kalau kita mau sholat sunnah ya, sholat sunnah duha ya misalnya, itu kan afdolnya kan agak siang. Ya, jam 11, jam 10, jam 11 gitu ya, menjelang zuhur itu kan. Ya, semakin siang makin bagus dia. Nah, justru kata dia kita di situ ngantuknya. Nah, kenapa? Karena sarapannya banyak karbohidratnya. Sebetulnya ulama-ulama itu sudah mengisyaratkan itu. Ya, Imam Al-Ghazali itu bilang siapa yang kalau mau menjaga semangat beribadah itu mulai dari menjaga perut lah. Nah, sederhananya kan begitu. Ya, jadi kalau terlalu berlebihan makan, ya itu bisa mempengaruhi ibadah, masuk akal. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi, bawaan badan itu menjadi malas. Nah, itu satu. Yang kedua, tentang kenapa sih susah bangun malam gitu. Ya, bangun malam sih gampang. Ya, maksudnya bangun malam ini bangun untuk ibadah gitu ya. Kalau sekedar bangun malam mungkin sering itu bangun malam ya, tapi bukan untuk ibadah ya. Oke. Nah, jadi bagaimana katanya kenapa kita bangun susah bangun malam ya untuk kerjakan sholat malam misalnya? Karena siang hari itu terlalu lelah. Kalau siang hari terlalu lelah bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, itu memang beratlah bangun tengah malam itu. Ya, apalagi kalau tengah malam masih bangun, itu susah bangun tengah malam. Maksudnya tengah malam masih bangun, belum tidur juga gitu. Ya, mau gimana mau bangun tengah malam? Orang tengah malam dia masih bangun, ya kan? jadi susah. Artinya memang harus ada selain aspek batin, ini kan batin semua tadi disebutkan ya. Nah, ada juga
hal-hal yang bersifat fisik yang harus kita antisipasi, yang harus kita perbaiki untuk membantu semangat itu. Ya, jadi kalau kita mau kembali kepada performa ibadah yang sempurna atau yang seperti yang kita lakukan, jadi hal-hal yang bersifat fisik pun harus ada yang diperbaiki, ya, makanan-makanan dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah berpuasa itu membuat kita semangat beribadah atau melemahkan. Ya, yang kita rasakan bahwa ya kalau di bulan puasa itu kenapa bisa lebih khusyuk dalam beribadah dibanding di luar bulan puasa. Ya, contohnya kalau kita sholat, ya sholat maghrib isya itu tidak ada apa-apa ya karena sudah makan. Ya, zuhur sama asar itu lah. Ya, zuhur sama asar itu kan di saat kita sangat berat. Ya, adakah kalau makanya saya bilang saya tidak tahu, mungkin bapak lain rasanya ya. Ya kan? Ada nggak perbedaan kalau kita sedang puasa Ramadan itu, ketika sholat zuhur asar itu, apa perbedaan itu? Apakah merasa lebih khusyuk atau tidak? Coba, udah lama ya, jadi agak susah ingatnya lagi ya. Nantilah Ramadan berikut barangkali ya. Tapi kalau yang saya rasakan ya di bulan Ramadan mungkin karena suasananya atau memang kitanya sendiri tidak punya aktivitas lain lah. Setelah sholat ini kita nggak ada apa-apa ya. Itu kan yang membuat kita seringkali tidak menjadi khusyuk atau tidak menghayati ketika kita terlalu banyak sudah terlalu banyak rencana kita setelah selesai sholat itu. Ya, misalnya kita sudah terbayang habis sholat ini saya mau makan dulu, habis sholat ini mau istirahat, habis sholat ini mau pergi. Itu yang membuat kadang-kadang sholat itu menjadi tidak khusyuk lagi. Ya, nah, mengapa di bulan Ramadan orang-orang bisa merasa lebih khusyuk? Karena tidak ada lagi yang mau dikerjakannya setelah sholat kecuali tidur. Ya kan? Saya beberapa kali memperhatikan karena di bulan Ramadan itu kan suka ada kegiatan kajian habis zuhur ya kan, habis zuhur. Nah, karyawan-karyawan di kantor itu kan terbatas waktu dia. Ya, kalau hari biasa, kalau misalnya kita hari biasa ada pengajian zuhur, itu nampak sekali mereka gelisahnya kalau sudah agak terlalu lama. Ya, nampak gelisahnya. Ya, tapi begitu Ramadan asik lagi. Asik kenceng banget tuh kan. Oke, jadi ketika Ramadan ya, mereka tidak menunjukkan itu. Ya, kenapa? Ya itu tadi, setelah ini kan mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Tidak ada sesuatu yang mereka kejar, tak ada sesuatu yang mau dilakukan dan sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya sebuah cara bagaimana kita bisa menikmati ibadah itu. Jadi jangan dihadapkan dia dengan rencana-rencana atau apa yang kita kerjakan selanjutnya. Kalau kita hadapkan dia, nah ini yang terjadinya nanti. Ini jadi korban. Itu persis seperti ibu-ibu yang harus sholat dulu ya sebelum resepsi atau sebelum kondangan. Nah, ya, karena setelah ini mau jalan, biasanya sholatnya itu menjadi itu dia ya, jadi terburu-buru. Kenapa? Karena sudah menanti agenda berikutnya. Nah, itu yang saya lihat mengapa di bulan Ramadan orang bisa khusyuk karena berkurang aktivitasnya. Ya, berkurang setelah biasanya habis sholat mereka mengejar makan. Ya, setelah sholat tak ada kerjaan, ya udah ini aja kita kerjakan. Jadinya seperti itu. Ya, jadi ada hal-hal yang memang secara teknis yang harus kita siasati supaya bisa menjaga kualitas ibadah itu menjadi lebih baik. Ya, itu makanya dalam beberapa keterangan hadis Nabi lah katakan atau pendapat ulama, penjelasan ulama, ketika seseorang mau sholat misalnya, dia harus betul-betul siap. Ya, harus betul-betul siap. Makanya Nabi mengatakan kalau kita mau sholat lalu kemudian mau berangkat ke masjid, ya,
Kata Rasulullah, alaikum bis sakinah. Santai sajalah gitu. Jangan terlalu buru-buru gitu. Ya, jangan terlalu buru-buru karena begitu nanti sampai ke masjid, kata Rasulullah, ya apa yang kurang tambahin aja gitu. Ya, apa yang kurang tambahin aja. Jadi jangan dipaksakan dengan kondisi yang kita baru sampai, kita mulai sholat. Karena itu akan mempengaruhi kualitas sholat kita. Jadi ada semacam persiapan, ya, supaya lebih bagus kita mengerjakannya sedikit tapi dengan khusyuk daripada kita mengikutinya dari awal dengan suasana hati yang tidak khusyuk. Nah, itu yang diingatkan. Ya, tadi saya datang sudah rakaat pertama, sudah rakaat pertama. Saya punya dua pilihan kan, saya langsung ikuti atau tidak kan itu. Sementara saya merasa mau buang air, ya kalaupun saya tahan ini bisa ini, saya bisa ini, ya kan? Tapi udahlah, saya bisa aja masuk, tapi dengan kondisi nahan gitu. Nah, coba, kondisi nahan, dan itu tak baik dalam sholat, ya. Mungkin kalau saya tahan masih bisa, ya masih bisa, karena tak terlalu kuat sebetulnya. Ya kan ada betul-betul nggak bisa nahan kan, ini masih bisa, saya masih ada wudhu gitu ya, tapi saya putuskan nggak usah, ya daripada sambil jalan mungkin dia makin lama justru makin kuat desakan. Akhirnya saya putuskan untuk ke belakang dulu berwudhu. Saya malah nggak dapat tadi, saya begitu masuk langsung salah, rupanya imam kita kencang betul, cepat betul speednya. Padahal ayat panjang-panjang ya, lumayan panjang, tapi kok cepat sekali. Salah perkiraan saya, salah perhitungan. Saya pikir masih dapat, tapi tak apa-apa. Saya merasa lebih santai. Ya, saya bukan tak mau berjamaah. Ya, itu yang penting ya, bukan kita mau menghindar, tapi memang ingin mendapatkan suasana yang nyaman sehingga kita bisa sholat dengan tenang lah, gitu ya. Nah, walaupun akhirnya saya nggak dapat juga. saya buka pintu langsung salam. Harusnya saya yang salam ya. Oke, saya kira itu. Jadi kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab ini. Ya, jadi poinnya ini adalah gini. Memang semangat beribadah itu berbeda-beda lah di antara kita, dan itu bisa terjadi segala perubahan-perubahan lah. Ya, kadang naik, kadang turun. Nah, jadi yang perlu kita perbaiki itu adalah menghindarkan atau mengantisipasi sebab-sebabnya tadi. Ya, kalau sebabnya tadi kejahilan, berarti kita memang harus belajar. Ya, makanya salah satu antisipasinya ya rajin-rajin belajar. Ya, mengaji, membaca, kan sumber ilmu kan sekarang udah banyak ya. Nah, kalau ada yang posting kita tentang rahasia apa, ya amalan apa, nah tertariklah kita membacanya, ya mendiskusikannya, itu membantu semangat. Ya, nah kemudian kalau tadi terjebak dengan kemaksiatan, ya segera taubatlah. Ya, tidak akan ada kemanfaatan beribadah, beramal, kesalihan yang kita lakukan bersamaan dengan kemaksiatan yang dikerjakan tidak ada. Ya, itu kontra aja itu. Nah, mungkin bisa bersatu itu. Ya, dan biasanya yang menang itu adalah maksiatnya. Jadi kalau kita tak membantu untuk mengalahkannya dengan tekad untuk bertaubat kepada Allah, maka akhirnya kita pun menjadi orang yang jauh dari Allah. Ya, nah kemudian memperbaiki pola hidup, ya pola hidup. Ya, bagaimana pola hidup itu kan banyak cara kita makan, ya pola makan, pola istirahat, pola kerja dan sebagainya. Itu kan pola hidup lah. Ya, saya tak tahu kalau merokok itu membuat terganggu nggak tidur ya? Tidak ya? Yang jawab ahlinya ya. Ya, saya kira kalau lagi merokok memang tak bisa tidur lah. Ya. Oke, saya kira itu poin-poinnya Pak. Ya, jadi poinnya itu
Apa sebabnya? Dan mari kita atasi. Ya, pertama kali kita hilang, tumbuhkan lagi semangat menuntut ilmu. Ya, baca Al-Quran itu termasuk sumber ilmu. Ya, kemudian bertaubatlah, lalu perbaiki pola hidup kita dan menjaga lingkungan kita. Ya, memilih dengan menseleksi dengan baik orang-orang yang kita selalu bersama mereka, sehingga itu bisa mendorong kita untuk kembali taat. Saya kira itu. Ada pertanyaan, silakan. Nah, mungkin pada bulan Ramadan kita taat dan semangat untuk sholat, Pak. Mungkin anggapan kita bahwa di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat, Pak. Ya, terus? Ya mungkin itu aja. Oh iya, bisa saja begitu. Ya, itu yang kita tahu selama ini, bahwa di bulan Ramadan setiap amal itu dikasih Allah pahala yang berlipat ganda. Boleh saja kita beramal mengharapkan itu. Nah, tapi secara psikologisnya itu harus kita perbaiki, harus kita perkuat, Pak. Jangan semata-mata itu. Lama-lama kita bosan nanti. Ya, bayangkanlah Bapak, kan tadi saya bilang, setiap tahun kita diceramahi oleh ustaz-ustaz, ya, bahwa keutamaan Ramadan adalah pahala yang berlipat. Kalau Bapak merekam semua ceramah ustaz 5 tahun terakhir, harusnya tahun depan Bapak sudah ceramah. Karena iya, percaya sama saya. Kalau kita berhasil merekam satu topik aja, saya pernah menemukan jamaah ini luar biasa ya. Dia bilang apa? Saya hafal nih materi ustaz ini. Dia hafal karena setiap tahun dia dengar. Hafal saya yang disampaikan ustaz itu. Dan ini struktur, ini sistematikanya itu tahu dia. Ini dulu ini hafal. Jadi kalau kita mendengarkan atau selalu mendapatkan penjelasan yang sama, bukan berarti kita bermanfaat. Ya. Itu secara psikologis akan membuat kita, biasanya kalau sudah sering kan suka abai, kan gitu. Ya, jadi makanya perlu diperbaharui, bukan salah. Ya, itu kan hadis Nabi juga, ya. Ya, jadi artinya semua amal-amal itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, itu kan hadis Nabi yang menjelaskannya. Jadi tidak mungkin salah. Nah, kalau kita beramal karena itu, ya boleh-boleh saja. Cuman kalau itu terus yang menjadi motivasi kita, khawatirnya ya itu tadi ada semangat yang turun karena sudah terlalu sering. Ya, makanya perlu yang baru, perlu penjelasan baru, perlu kita mempelajarinya lagi. Itu yang saya maksud tadi, supaya kita tumbuh semangatnya. Gitu Pak ya. Jadi boleh aja itu, nggak apa-apa. Memang itulah kita harapkan. Cuma kan sampai sekarang nggak tahu kita bentuk pahala itu gimana ya. Dilipat gandakannya bagaimana kita nggak tahu kan. Nah, makanya kita katakanlah itu kita simpan nanti buat di akhirat. Ya, di dunia ini boleh kita berharap ada sesuatu yang kita dapatkan dari amal-amal kita. Ya, misalnya apa? Sehat badan, itu kan sesuatu yang baik. Ada kan orang yang berpuasa demi kesehatan? Boleh aja. Itu kan salah satu juga balasan Allah untuk amal kita di dunia. Ya kan? Orang di dunia kita beramal ini dibalas oleh Allah. Itu kan sesuatu bagian yang dijanjikannya itu. Allah kan menjanjikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ya, saya nggak apa-apalah di akhirat aja dibalasnya. Jangan bilang gitu Pak. Ya, dibalas Allah di dunia pun bagus kan. Saya pun kalau boleh dunia pun dapat kayak Allah gitu kira. Ya kan? Boleh aja. Kalau tidak, kenapa kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah Pak? Kalau memang yang penting akhirat aja yang dibalas, nggak usah. Jadi kalau kita berpuasa karena mengharapkan pahala di sisi Allah, itu kan akhirat. Dunianya pun bisa kita harap, ya Allah mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan dengan puasa ini membuat racun-racun tubuh ya, racun-racun tubuh kita ini keluar dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja kita harap. Jadi tidak salah lah ya dalam beribadah memotivasi diri kita untuk hal-hal yang bersifat
duniawi. Ya, jadi boleh selama itu memang dijanjikan oleh Allah. Itu yang penting. Jadi beramal yang sifatnya hubungannya kepada Allah boleh mengharapkan duniawi selama itu dijanjikan oleh Allah, gitu loh Pak. Ya, yang tak boleh itu tak ada Allah janjikan. Ya, misalnya siapa yang membaca surat Tabarok ya Bu ya, Ibu ya suka mengamalkan Tabarok, ya maka dia akan diselamatkan dari fitnah kubur, dari azab kubur, kan ada itu hadis Nabi. Nah lalu ibu amalkanlah itu. Niatnya apa? Harapannya apa? Semoga diselamatkan dari azab kubur. Itu menjadi sah karena memang ada keterangannya dari Nabi. Tapi kalau kita niatkan yang lain, kalau baca Tabarok nanti bakal dapat apa begitu. Nah itu harus ada keterangannya. Apalagi kalau bersifat duniawi, ya. Siapa yang mau dagangannya laris, ya, maka bacalah surat apa yang cocok, surat untuk dagangan laris. Ya, nah itu harus ada dalilnya, harus ada keterangannya Pak. Kenapa? Karena apalagi itu urusan duniawi kan, kayak gitu. Bapak ada yang suka mancing, ada ayat yang bisa Bapak baca ketika melemparkan kail ke air itu, insya Allah dapat pancing apa hasilnya. Nah, ini ayat untuk memancing. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama, lempar, insya Allah dapat. Dari mana itu Bapak baca? Bagus Pak. Dari artinya kan bagus itu. Tidaklah yang bisa melempar kecuali kamilah yang melempar. Bukan engkau yang melemparkan, tapi kami yang melemparnya. Jadi digunakanlah ayat itu untuk memancing dengan pengertian mudah-mudahan dengan ayat ini dapat. Itu ngada-ngada namanya. Kenapa? Karena tak ada keterangan yang begitu, hanya mencocok-cocokkan aja. Ya itu namanya cocokologi itu ya. Nah, itu ya. Ada lagi doa untuk supaya orang suka sama kita, ya kan? Maka dikutipnya lah ayat dari surat Yusuf itu ya. Dari surat Yusuf itu apa ya kalimatnya itu? Warawadat allati, lupa saya. Memang tak pernah amalkan itu lah. Jadi dan itu tak benar gitu loh. Ya, kenapa? Karena kalau itu sesuatu yang kita harapkan, maka dia harus ada keterangannya. Itu konsepnya begitu. Nah, kalau ada keterangannya, duniawi pun boleh kita harap. Misalnya apa? Sholat duha untuk dapat rezeki. Itu memang ada keterangannya. Jadi tak apa-apa, untuk sholat duha supaya dikurangkan rezeki. Oh, enggak ikhlas itu. Enggak. Dan memang memang Nabi memberikan janjinya seperti itu. Ya, dalam hadis itu dikatakan siapa yang sholat 4 rakaat di siang hari, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya pada hari itu. Kebutuhan kita kan banyak, ya kan? Butuh makan, butuh minum, butuh macam-macam gitu. Jadi kalau kita misalnya sholat duha supaya dilapangkan Allah rezeki kita, itu kan duniawi kan? Dan itu sah saja karena memang ada keterangannya. Makanya doa yang disusun oleh ulama itu doa minta rezeki kan. Allahumma inka rizqi fis sama'i fa'anzilhu kan ada. Ya, soal kalau seandainya rezeki pun di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kan itu isinya kan doa itu. Nah, jadi tidak mengapa kita mengharapkan duniawi untuk ibadah-ibadah kalau memang itu dijanjikan. Dan itu menyemangati. Tidak apa-apa, ya, asal jangan mengada-ngada aja. Ya, jadi aslinya kita mau mengharapkan sesuatu padahal tidak ada janji Allah seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Ya, seperti mancing tadi. Ya. Ada surat Al-Anfal ya, Al-Anfal ayat berapa ya, 30 berapa ya. Walakin Allah arwah. Ya. Jadi
Oh, silakan. Tadi Ustaz katakan bahwa melemahnya sholat itu kan kalau kita tetap masih melakukan Maksiat. maksiat ataupun sholat utama tidak kita lakukan. Tapi kan banyak hal sebaiknya sholat itu adalah pada saat masuk di awal. Tapi kan banyak yang dilakukan, ada yang di tengah, kadang-kadang sudah di ujung. Dan itu kan akhirnya menjadi yang penting masuk waktu. Apakah itu masih masih dikatakan lemah atau masih tetap kita konsisten dengan pelaksanaan walaupun waktunya di ujung? Ya, sebaik-baik sholat itu di awal waktu, ya, di awal waktu di mana kita memang punya kesempatan. Nah, kalau kita tidak punya kesempatan, maka di mana kita punya kesempatan, itulah waktu yang afdol buat kita. Jadi gini Pak, kita sedang dalam perjalanan, masuk waktu sholat, tak memungkinkan untuk kita untuk langsung sholat, maka kita masih punya kesempatan mendapatkan waktu yang terbaik. Begitu kita sampai, begitu kita punya waktu, kita kerjakan, kita masih dapat pahala mengutamakan awal waktu. Nah, tapi ada orang yang punya kebiasaan selalu ada kesempatan sebetulnya di awal waktu, tapi ya itu tadi selalu mundur, selalu molor, selalu itu bisa berakibat pada melemahnya semangatnya dan ya boleh jadi nanti bisa tertinggal. Pada dasarnya kan begitu, ya. Jadi mula-mula karena kesibukan, lama-lama kena kebiasaan. Itu yang dikhawatirkan. Saya dulu pernah menulis di Facebook saya dulu ya, saya lupa. Bagaimana fenomena orang taraweh ya pada waktu Ramadan. Ya, mula-mula taraweh di masjid berjamaah. Lalu semakin hari kan kita setiap Ramadan ini kan semakin sibuk kan, ya kan? Nah, lalu kemudian malam berikutnya dia pikir yang penting masih taraweh, walaupun tak berjamaah di masjid, kan gitu? Nah, lalu beberapa hari kemudian di tengah kesibukan mulai turun lagi. Yang penting masih sholat isya, taraweh udah tidak, ya kan? Nah, begitu nanti sibuk lagi. Yang penting masih sholat lah, walaupun tengah malam. Ini lama-lama terus tak ada sholat. Nah, begitulah proses tinggalnya. Ya, jadi ketika kita mulai mengurangi karena kesibukan tadi, itu yang menyebabkan kita lalai, akhirnya bisa tertinggal sama sekali. Sama seperti ketaatan juga. Orang menjadi orang soleh itu kan berproses kan Pak. Tidak ada tiba-tiba langsung kan. Menjadi orang tak soleh juga begitu. Tak ada orang yang dari awalnya sholat langsung tidak juga ada. Ya, tapi pelan-pelan berkurang lama-lama tidak mengerjakannya sama sekali. Nah, biasanya begitu. Jamaah lagi biasanya waktu rapat RT, rapat RW, ya biasanya dia di tengah. Tak ada yang dari tengah langsung pergi dia meninggalkan tempat kan. Mula-mula dia pikir dulu, lama-lama hilang. Begitu kan? Kalau di rapat RT, rapat RW, ada yang memang dari awal memang nggak niat, makanya ngambil posisinya jauh supaya kalau hilang gampang. Saya kira itu proses yang selalu ada. Ya, jadi hati-hati ketika kita sudah mulai mengingat-ingat, ya melemah-lemahkan diri, lama-lama lemah beneran Pak. Ya, jadi hati-hati. Saya kira itu. Ya, ada lagi. Sekarang sudah agak cepat ya. Ini ya. Udah ini sekarang agak sulit ya. Saya sengaja agak lamain dikit supaya Bapak jangan langsung sholat. Karena sholatnya itu paling tidak 15 sampai 20 menit setelah itu. Kalau menurut jadwalnya di sini jam 6:17. Nah, ya baru kita sholat. Tapi ya kita bisa berhenti setelah ini sebelum ini ya. Baik, ada lagi? Silakan. Ada seseorang yang kerjanya di lingkungan yang tidak mendukung. Nah, tapi dia harus kerjakan bekerja di sini. Ya. Kalau enggak berarti kan dia nggak kerja. Ya. Itu bagaimana tidak? Ya.
Itulah yang menjadi dilema ya buat mereka-mereka itu, dan ini adalah kondisi yang tidak ideal tentu saja. Ya, tidak ideal, dan dia harus bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan dia dengan kepentingan hidupnya ya. Nah, jadi kalau saya selalu menyarankan minimal yang wajib dipertahankan. Ya, yang wajib itulah yang dijaga. Kalau memang tidak ada pilihan lain kecuali di situ, ya, kecuali memang harus bekerja di situ, nah maka agama ini tentu tidak menjadi jebakan buat dia. Misalnya kalau dia harus sholat Jumat, ya kan yang selalu menjadi problem kita sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini kan waktunya sedikit dan harus berjamaah. Ya, maka kalau memang dia sama sekali tidak bisa meninggalkannya pekerjaan itu, maka mau tidak mau dia boleh menggantinya dengan sholat subuh misalnya. Ya, kalau misalnya dia bisa kerjakan awal waktu bagus, kalau tidak misalnya sholat-sholat yang lain dia bisa kerjakan tunda, atau mau tidak mau harus begitulah, sambil terus mencari ya peluang-peluang lain. Saya kira itu. Jadi ada keinginannya dulu lah, ya jangan langsung menyerah dengan keadaan ini. Ya, kan banyak juga yang terpaksa harus bekerja karena kalau ditinggalkan ini bisa bahaya dan sebagainya, ya mau nggak mau dia bisa diberikan keringanan. Itu sifatnya apa ya? Darurat namanya. Ya. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup nggak ini? Saya ada lagi, silakan. Kalau dikasih waktu lagi. Oh banyak waktu kita. Silakan Pak. Nama-nama waktu. Oh iya. Bagaimana hubungannya dengan keimanan? Itu yang berhubungan dengan zakat dan zakat. Hubungannya dengan Keimanan. Ya, istilahnya kalau keimanan menurun, seolah begini contohnya. Kalau pada waktu kita bertugas, godaan itu banyak. Tapi tingkat keimanan juga banyak, antara dilakukan atau tidak. Nah, tapi setelah begitu sudah tidak begitu lagi, mulai dah zakat, sedekah dan lain-lain itu kalau menurun itu bagaimana? Gimana tadi? Kalau kita lagi sibuk atau masih bekerja begitu, tantangannya banyak. Ya. Nah, lalu Godaannya. oh ya rezeki juga banyak. Rezeki juga banyak. Nah, setelah tidak lagi, Mulai menurun. Gitu. mulai menurun, Itu apakah ibadahnya menurun juga. tidak? Oh, oke. Hanya dengan dan harapan saja. Oh iya. Jadi gini, inilah yang pernah dikeluhkan oleh sebagian sahabat ketika mereka tak bisa lagi mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dilapangkan rezekinya dan sebagainya. Nabi memberikan alternatif untuk dapatkan pahala yang sama. Maksud saya, dengan segala keadaan kita punya banyak pilihan untuk amal-amal kesalihan. Walaupun secara teknis tidak seperti yang dulu pernah kita lakukan. Jadi tak apa-apa. Dulu barangkali lebih banyak ibadah-ibadah yang sosial begitu. Nah sekarang banyak kesempatan kita untuk menambah ibadah individual kita. Nah jadi sama aja itu. Semua punya kesempatan, semua punya peluang yang sama. Jadi tidak usah khawatir lah. Wah sekarang saya tak bisa lagi membantu siapa gitu ya. Tidak apa-apa. Allah ganti dengan cara yang lain. Diberinya kita kesempatan beribadah. Mungkin dulu banyak hubungannya kepada orang, tapi kepada Allah sekedarnya gitu barangkali. Nah, sekarang yang banyak hubungan kepada Allah, tidak apa-apa. Dan apa yang kita lakukan untuk orang lain kan banyak sebenarnya ya. Nah, jadi tidak hanya berupa materi ya. Jadi sama saja sebetulnya Pak. Jadi jangan kita merasa sedih lah ya. Walaupun dengan kondisi kita sekarang tetap saja ibadah kita tetap bisa bernilai lebih lah, ya lebih banyak. Saya kira itu. Itulah pertanyaan tadi. Ada lagi? Cukup? Cukup lah ya. Jadi kesimpulannya gini, kita ini menyadari betul bahwa sama seperti
dunia inilah keseluruhannya, nggak ada yang tetap. Ya, begitu juga lah kita dengan segala perasaan dan semangat kita dalam menjalankan agama. Pasti ada naik turunnya, dan kita selalu ingin suasananya adalah dalam suasana yang terbaik. Maka kalau dia turun, segera diperbaiki, jangan dibiarkan. Ya, dikhawatirkan kita terjatuh di saat menurun. Itu yang bahaya. Kalau terjatuh saat menurun, itu meluncurnya kencang betul, ya kan? Tapi kalau jatuh lagi naik, itu masih bisa dikendalikan, ya kan? Tapi kalau jatuhnya waktu meluncur ke bawah, itu fatal. Ya, itu yang kita khawatirkan. Saya kira itu, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjagakan iman kita, ya, memberikan inayahnya, taufik dan inayahnya, sehingga kita bisa terus beribadah dengan semangat yang kuat hingga akhir hayat. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas yang disampaikan. Untuk bapak-bapak tadi yang menyampaikan pertanyaan, bisa ambil hadiahnya sarapan, dan tidak bertanya juga dapat Pak. Jadi insya Allah ada sarapan dari Allah. Silahkan setelah kajian ini kita sama-sama nikmati. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.